Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak dengan NIM 0230110083, akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB terhadap masyarakat sipil di Papua. Nah, Konflik yang terjadi di Papua antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB telah menjadi isu nasional yang menyita perhatian publik. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB tidak hanya menargetkan aparat keamanan, namun juga telah menyasar masyarakat sipil, termasuk guru, tenaga medis, buruh bangunan, hingga anak-anak. Penyerangan ini menciptakan rasa takut, ketidakstabilan sosial, dan memperparah ketinggalan pembangunan di wilayah tersebut. Tindakan KKB yang membakar fasilitas umum, menyandra warga, serta melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami akar masalah, dampak sosial yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik ini secara humanis dan keadilan. Nah, baik, di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang menjadi latar belakang munculnya KKB di Papua? Kedua, bagaimana bentuk penyerangan KKB terhadap masyarakat sipil? Ketiga, apa dampak sosial dan psikologis dari penyerangan tersebut? Keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik? Dan ada juga tujuannya, menjelaskan latar belakang munculnya KKB di Papua, mendeskripsikan bentuk kekerasan dan penyerangan terhadap masyarakat sipil, menganalisis dampak sosial dan psikologis dari konflik, memberikan rekomendasi penyelesaian konflik secara menyeluruh dan bermartabat. Nah, pembahasannya, latar belakang kemunculan KKB. Kelompok kriminal bersenjata di Papua berakar dari kelompok separatis yang menginginkan pemisahan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ketidakpuasan terhadap pembangunan, ketimpangan ekonomi, serta narasi diskriminasi menjadi pemicu munculnya gerakan separatis yang kemudian berkembang menjadi kelompok bersenjata. Menurut laporan Human Rights Watch dan beberapa media nasional, gerakan ini kerap mengklaim sebagai perjuangan kemerdekaan, namun cara-cara yang digunakan seperti membunuh warga sipil dan membakar sekolah atau puskesmas mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Yang kedua, bentuk penyerangan terhadap masyarakat sipil. Penyerangan yang dilakukan KKB terhadap masyarakat sipil sangat beragam, antara lain penembakan terhadap guru dan tenaga kesehatan, seperti kasus penembakan 2 guru di Beoga, Kabupaten Puncak, pada penembakan terhadap guru dan tenaga kesehatan, seperti kasus penembakan 2 guru, seperti pembakaran sekolah, rumah warga, dan tempat ibadah. Penyanderaan pekerja proyek infrastruktur, seperti kasus penyanderaan pekerja PT Istaka Karya pada 2018 yang menyebabkan puluhan korban jiwa. Menyerang warga sipil dianggap tidak mendukung gerakan mereka. 3. Dampak sosial dan psikologis. Penyerangan terhadap masyarakat sipil memberikan dampak besar, antara lain trauma psikologis. Anak-anak dan warga menjadi takut untuk menjalankan aktivitas harian seperti sekolah atau bekerja. Dislokasi dan pengungsian. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena ancaman keamanan. Stagnasi pembangunan proyek-proyek strategis seperti jalan dan jembatan terhambat. Polarisasi sosial, munculnya ketidakpercayaan antara masyarakat, aparat keamanan, dan kelompok bersenjata. 4. Upaya penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan militeristik. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, antara lain dialog inklusif antara pemerintah pusat, tokoh masyarakat Papua, dan kelompok-kelompok yang menginginkan perdamaian, pembangunan keadilan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, menegakkan hukum dan HAM yang transparan, penguatan pendidikan dan nilai-nilai kebangsaan di Papua. Nah, kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya,
penyerangan oleh KKB terhadap masyarakat sipil di Papua merupakan persoalan serius yang melibatkan pelanggaran hukum dan HAM. Akar yang kompleks memerlukan pendekatan multidimensional, tidak hanya dengan keamanan, tapi juga dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya. Perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama seiring dengan komitmen terhadap keutuhan NKRI yang adil dan bermartabat. 2. Saran. Pemerintah diharapkan dapat mempercepat, membangun inklusif, dan membuka ruang dialog damai. Masyarakat luas juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dan narasi separatisme dan tetap mendukung upaya damai yang bermartabat. Nah, baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal stop dia.